mendasarkan perenungan firman dari 1 Korintus. Kita akan membacakan 1 Korintus pasal pertama ayat yang ke-18 sampai 21. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita akan membacakannya secara bertanggapan, demikian bunyi firman Tuhan. Saya mendahului. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur menjadi umat yang mendapat anugerah-Mu. Bukan karena baik, bukan karena pintar, bukan karena punya satu kelebihan apa. Kami begitu diberkati, disayangi. Tapi kasih-Mu yang kekal sampai kekal. Anugerah-Mu yang telah Engkau curahkan dari inisiatif-Mu dalam kekayaan-Mu. Kami dipilih, kami diberi anugerah, kami diberi penebusan, kami dilindungi, disertai, ditopang, sampai kami bisa mencapai garis akhir dengan pertolongan Tuhan. Kiranya dalam semuanya itu kami boleh menikmati Engkau, memuliakan Engkau, dan memperkenankan hati-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu, kiranya kami kembali mendapat pengajaran, kami mendapatkan koreksi, kami mendapatkan pembentukan, kami terus dicerahkan, agar kami tidak ikut arus dunia yang menghanyutkan dan membinasakan. Tolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kehidupan manusia dipengaruhi oleh nilai, oleh filsafat, pencarian akan kebenaran yang dia percaya sebagai apa yang dia pikir benar. Nilai inilah, ide yang tak kelihatan itulah yang membentuk dan mempengaruhi hidup dan kelakuan yang kelihatan. Satu bangsa punya nilai, filsafat yang baik akan dimuliakan. Satu bangsa atau pribadi yang punya nilai atau filsafat atau etika yang buruk akan direndahkan dan hancur. Karena itulah masuknya satu ideologi, satu agama, satu sistem politik ke dalam satu bangsa, satu negara, satu pemerintahan atau satu rezim akan mempengaruhi bangsa tersebut. Tahun 79 dengan adanya revolusi di Iran, maka pemerintahan baru, seluruh budaya berubah, seluruh kehidupan berubah. Dan hari ini banyak orang yang dibunuh, demonstrasi, pembakaran yang tidak tahu Iran akan jadi apa hari ini, besok, lusa, minggu depan, sampai kapan. Tapi ada yang dieksekusi, ada yang ditembak, internet dimatikan, kita tidak tahu informasi realnya seperti apa. Apakah lalu akan ada campur tangan dari negara lain, lalu berdampak kepada satu ketegangan yang lebih meluas dengan kekuatan-kekuatan adidaya yang nanti akan ikut bertempur. Saudara, ketika Iran di bawah rezim yang sekarang masih berusaha untuk mempertahankan kekuasaan mereka yang semakin goyah dan semakin remuk, yang mungkin sulit untuk dipertahankan. Karena uang sudah nilai, mereka punya mata uang sudah sangat hancur. Inflasinya luar biasa dan orang tak bisa berdagang, menjadi kacau.
dan sebagainya. Sampai kapan bisa bertahan? Tiongkok ketika di bawah rezim komunis. Komunis di Tiongkok itu berbeda dengan komunis di Eropa Timur atau sejumlah tempat yang lain. Seperti di Kuba. Ada yang mengatakan yang pergi ke sana beli tisu saja itu dijatah. Mungkin satu hari cuma boleh beli 1 biji. Bayangkan, orang-orang yang biasa memakai tisu di mall, itu ambil tisu di toilet, sekali ambil tisu berapa biji, langsung dibuang dengan tisu yang seperti towel yang tebal. Tapi di tempat-tempat tertentu, miskin, susah, satu ideologi, satu sistem politik, satu agama, satu etika masuk jadi apa? Tiongkok beda jenis komunisme yang lain. Tetapi sepertinya juga sedang terjadi pergulatan kekuasaan di dalam yang sering kita kurang tahu. Karena di Tiongkok informasinya semakin tertutup. Sehingga sebagian orang itu takut kepada pemerintahan demikian. Sulit dipercaya, tidak terbuka. Seperti Indonesia mengalami goncangan dalam dunia saham karena orang luar negeri menjadi tidak percaya dan ada mungkin akan mengalami kondisi di mana nanti dampaknya kepada kondisi ekonomi, kondisi keuangan, orang sulit berdagang. Karena dolar lah, kondisi ekonomi perusahaan dan sebagainya, itu akan berdampak kepada segala hal. Saudara, kita melihat setiap negara itu mempunyai ideologi yang diterima. Sistem politik yang diterima, agama, budaya yang terbentuk. Dan Indonesia kita lihat sangat beda dengan misalnya Singapura, dengan Vietnam, dengan Thailand. Yang sekarang banyak orang yang merasa iri, jengkel, marah. Ada investor penting mau masuk, perginya ke tempat lain. Dan di tengah kondisi ekonomi yang sulit, Singapurnya masih kuat. Kita bingung, bukankah mata uang mereka itu makin sulit untuk mau belanja di sana? Tetapi kepercayaan, karena pernah dibangun oleh founding father yang mirip-mirip waktu itu Indonesia merdeka, Singapura yang kemudian merdekanya pisah dari Malaysia lebih kemudian. Dan juga di sejumlah negara di Asia Tenggara ini. Tetapi mungkin ekonomi orang akan makin dipercaya, makin banyak investor, makin baik. Tapi Indonesia yang sepertinya banyak potensi, sepertinya mau terbang. Tapi kayaknya seret luar biasa. Ya, seret luar biasa. Ada apa? Mungkin nilai agama, pembentukan budaya, sifat-sifat, nilai-nilai, etika, moral, habit, kebiasaan. Semua membentuk dari satu ide yang besar. Satu sistem agama, satu nilai, sistem politik, etika, moral, tradisi budaya yang dibentuk. Itu akan mempengaruhi. Sejumlah kantong Kristen itu sulit kalau ada orang mau kematian. Itu mesti potong babi. Satu babi itu bisa mahal 1 ekor. 1 malam itu berapa? Itu untuk berapa hari bisa habis uang begitu banyak. Padahal sulit. Yang mau menikah takut menikah. Karena kalau menikah harus ngutang ratusan juta. Padahal dia kerja gajinya cuma mungkin 3 juta, 4 juta. Karena mereka bukan orang yang berpendidikan tinggi. Budaya-budaya sayang di tempat Kristen gagal mendidik. Sehingga sebagian gereja, sebagian pendeta mulai mendidik. Saudara, oleh karena itulah kita tidak boleh sembarangan mengadopsi satu sistem. Sistem kepercayaan, sistem nilai, filsafat, agama, mazhab ekonomi. Yang akan mempengaruhi satu bangsa, satu negara, satu keluarga, atau satu pribadi. Saudara, bahkan di dalam satu aliran kepercayaan Kristen yang cukup solid dan kuat. Dalam hal ini kita sebagai orang reform, sering diajak memilah. Apa itu pengaruh Calvinisme? Apa pengaruh daripada Katolik? Apa pengaruh daripada Calvinisme, Katolik, agama Timur, ataupun komunis, atau ateis? Itu sangat berpengaruh.
Dan ini kalau mau didalami, bacalah di dalam satu kuliah dari Abraham Kuyper, ya, yang ada diterbitkan dan diterjemahkan oleh Momentum. Sampulnya tidak menarik karena hanya warna ungu, ada hardcover, tapi itu satu ceramah sangat penting yang diberikan oleh Abraham Kuyper, Lecture on Calvinism. Kuliah ceramah dari Calvinisme. Sistem besar mempengaruhi dunia. Dan Calvinisme adalah salah satu yang sangat baik, sangat kuat. Pak Tong, kita pernah dengar bahwa di mana Calvinisme dengan baik berada di satu tempat, itu akan menghasilkan negara itu akan lebih kaya, lebih baik. Secara umum seperti demikian. Tapi saudara, manusia itu bahkan di dalam satu warisan iman yang baik pun, manusia itu mudah jatuh. Di dalam kekilapan, kekeliruan, penyimpangan, ketidaksetiaan, atau tidak konsekuen, tidak setia di dalam mengamalkan antara pemahaman teologi dan pengamalan, penerapan. Ya. Dia hanya menjadikan studi pelajaran sebagai wacana diskusi yang dingin, yang tak terlibat dengan hidup, atau sesuatu yang secara mendalam dihayati, kebenaran untuk dihidupi, pelajaran bukan hanya untuk debat, dan yang terpisah dari kehidupan, atau di dalam satu epistemologi dan pemahaman etika, moral, doktrin yang benar, seperti yang sering sangat diteladankan oleh kaum Puritan. Itu apa yang dimengerti itu digumulkan. Beda dengan orang yang belajar banyak, sering ikut retret, ikut seminar berapa hari. Hari pertama seger, senang, banyak bahan. Hari ketiga semua sudah kejejal-jejal. Ya, mau dicerna sudah tidak sempat. Mau ngikutin sudah ngantuk-ngantuk. Sudah tidak bisa lagi menghayati. Kalau namanya retret, untuk retret, merenungkan, menggumulkan, mendoakan. Tidak ada waktu. Kita sibuk berceramah, kita sibuk mendengar, kita sibuk mencatat, kita sibuk dengan semua. Semua pelajaran harus diamalkan. Itulah sebabnya sejak awal Reform itu punya satu slogan penting. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Yang artinya gereja sekali direformasi, tidak pernah berhenti, akan terus menerus direformasi. Karena manusia tidak pernah sempurna, semua yang di dunia tidak pernah sempurna. Sudah ada titik yang baik, titik tolak yang baik. Itu masih perlu disempurnakan manusia, gereja yang sempurna oleh yang sempurna dari Tuhan, yaitu firman-Nya. Terus bagaimana setelah mendapatkan titik awal yang baik, terus berkelanjutan seperti dalam prinsip pertumbuhan rohani, progressive sanctification. Demikian juga gereja, kehidupan Kristen, seluruh hal dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk mengoreksi diri, menyesuaikan diri dengan ajaran dan praktek Injil. Dan semua hal yang tidak diperkenan Tuhan harus disingkirkan. Maka itulah ketika satu komunitas, satu pribadi, atau satu bangsa, sulit membayangkan satu bangsa, menjunjung tinggi Allah. Alkitab itu dipelajari, ditaati dengan sikap hati murid Kristus, dengan sikap ketaatan dan disiplin rohani yang ketat, dengan jiwa yang sehat, pengertian yang sehat, maka kehidupan Kristen akan menjadi kuat, menjadi saksi yang baik, membawa kebaikan bagi diri, masyarakat, dan dunia. Saudara, nilai itu sangat penting. Doktrin itu sangat penting. Filsafat itu sangat penting. Apa yang mendasari satu ide yang mempengaruhi, memberi arah, itu sangat penting. Apa yang tidak kelihatan mempengaruhi apa yang kelihatan, yang dihidupi. Paulus berbicara tentang Injil, tepatnya lah pemberitaan Injil. Atau bahkan dia memakai istilah bukan hanya Injil, berita salib. Ya. Dan Injil ini adalah anugerah terbesar Allah bagi seluruh umat manusia. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Apa yang dibutuhkan adalah Injil Yesus Kristus yang di dalamnya manusia memperoleh pengampunan, pemulihan, pembaruan, pembentukan manusia baru dalam Kristus dan menerima
anugerah. Sehingga boleh ditopang oleh anugerah, hidup dalam anugerah. Kalau tidak, nanti makin meleset jauh daripada anugerah. Maka hidup Kristen di dalam sikap yang benar ini, berdasarkan Injilnya, akan tumbuh dalam terang, kebenaran, hidup memiliki hidup baru, berbuahkan kebaikan, dan merayakan anugerah. Dan itu indah dan membawa keindahan bagi hidup. Dunia sedang bergolak, dunia sedang kacau, dan kita tidak tahu akan jadi apa. Ya, saya dapat berita bahwa emas itu naik, menggila-gila. Beberapa hari lalu terjun bebas. Saya tidak terlalu ngikutin. Saya hanya punya mas Gatot, mas Pram, ya, tapi tidak punya emas. Ya, ya. Yang waktu mau kejar beli, atau harga tertinggi, $5.000 lebih, apa nggak ngerti ya. Tahu-tahu jatuh, nggak tahu hari ini berapa. Apa itu yang beli perak, ya, itu jatuh. Dan ini semua dipengaruhi, nggak tahu, saya tidak terlalu ngikutin. Entah politik di Amerika, ada pejabat baru, atau apa. Belum lagi, tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Iran. Belum lagi tidak tahu pergulatan tentang relasi geopolitik negara adik kuasa antara Amerika, Rusia, Cina. Dipikir mereka diam-diam. Ini sedang perang dingin, ini sedang jaga strategi. Kalau ini meledak, dan kita tidak bisa kontrol. Ya. Bahkan tidak ada pemimpin negara yang bisa kontrol. Karena ada kadang itu sesuatu yang di luar. Dan ketika semua ini terjadi, saudara, betapa luar biasa sulitnya. Kita tidak tahu akan seperti apa. Dan di tengah semua itu kadang orang mengeluh. Tapi mau mengandalkan siapa? Balik, kita mengandalkan Tuhan. Saya membaca tentang misi, kerohanian misioneri. Dan satu yang menggugah hati saya. Ketika satu fase, yaitu fase kedua, sebelumnya adalah fase pertama dalam misi, yaitu gereja mula-mula. Fase berikutnya adalah ketika orang Visigot menyerang dan menaklukkan, menguasai Roma. Lalu kemudian Viking, kemudian pada mungkin abad 12 atau kapan, lupa ingat, itu menguasai, menaklukkan. Ya. Para imam, para biarawan pergi ke tempat di mana mungkin mereka akan dipersulit memberitakan Injil, membangun sekolah, melayani, mengajar, mendidik. Lalu kemudian Eropa menjadi Kristen. Wah, itu sangat menggugah saya. Ya, bicara mengenai misi membuat kita semua malu dan rendah hati. Mereka seperti city-stat, orang bertalenta, tapi menyerahkan diri untuk pergi. Ya. Orang seperti Mary Slessor pergi ke Nigeria, sekarang itu Nigeria, lalu pergi melayani. Ya. Mereka itu menyerahkan hidup. Lihat bagaimana ketika terjadi pergolakan politik, terjadi perubahan kekuasaan, kekerasan terjadi, tapi mereka misi, lalu Injil menang. Di mana ada ide yang penting, doktrin, teologi, ahli kepercayaan, agama, etika, sistem politik turunan-turunan menggarisi, mengarahkan menjadi sesuatu kekuatan spirit mempengaruhi hidup manusia yang orang kadang tidak memikirkan, tapi ikut dalam semua pengaruh besar ini. Eropa pernah sangat amat diberkati, tapi kemudian perubahan terjadi. Kita sekarang mengalami yang dinamakan dengan liberalisme telah merontokkan isi gereja, mengosongkan. Ya. Lalu kemudian adanya karismatik. Lalu kita melihat secara spirit zaman, itu namanya post
Christian era, post-truth, sekularisasi membuat agama tetap dihargai. Orang menjalankan agama. Dan agama tidak pernah kehilangan satu tempat di tengah hidup manusia. Tetapi mereka yang Kristen atau mereka yang agama manapun telah mempunyai versi-versi yang baru. Termasuk kita menyembah Allah, tapi dengan cara yang telah kita tentukan. Allah sejati telah disingkirkan. Agama masih ada. Gereja masih ada ketika liberalisme muncul. Injil masih ada, tapi isinya sudah dirubah. Injil masih diberitakan dalam banyak gereja, tapi Injil itu adalah berarti kesehatan, kekayaan, kemakmuran, keberkatan. Lain dari itu sudah tidak. Tidak kembali kepada Injil yang sejati. Betapa pentingnya Injil, inilah harta luar biasa. Saudara, manusia itu mencari harta. Harta itu penting. Harta itu kadang adalah mineral, wilayah. Contoh yang sedang heboh beberapa saat terakhir adalah ketika ada Venezuela, presidennya ditangkap dengan tuduhan kriminal, obat terlarang, lalu kemudian yang membahayakan Amerika lalu dibawa untuk mau diadili. Apa yang sedang terjadi? Apakah Amerika itu mau minyak? Ada orang makin lama makin mengerucut kepada satu cara mengertinya. Bukan, tetapi ingin mengontrol supaya Cina yang menjadi sasaran sesungguhnya itu tidak dapatkan minyak murah dari Venezuela. Supaya ekonomi mereka tidak menjadi makin kuat dan membuat Amerika terancam, dolar terancam. Begitu dolar terancam, bubarlah. Utangnya banyak, ya, dan dia akan ambruk ditinggalkan. Nah, ini adalah cara orang menjelaskan minyak adalah sesuatu yang bisa mempengaruhi satu negara, geopolitik, dan sebagainya. Terakhir yang belum selesai adalah masalah Greenland. Ya, Greenland. Ya. Itu kemudian mau tempat itu membuat menjadi gaduh relasi Amerika dengan NATO. Dan mungkin juga yang lain sangat berkepentingan seperti Cina dan sebagainya. Kenapa? Apa latar belakangnya itu? Ada alasan-alasan demi keamanan. Dan saudara, mungkin itu adalah satu wilayah strategis. Karena siapa yang menguasai itu mempengaruhi. Karena jalur lalu lintas laut itu akan, kalau dikuasai oleh Amerika, tidak lagi negara lain yang dianggap ancaman bisa bebas. Dan itu jalur-jalur yang jaraknya dekat dan jauh sangat mempengaruhi biaya, sangat mempengaruhi kecepatan penjangkauan. Ini kadang di luar daripada pengertian kita. Kalau itu dikuasai, maka tidak bisa, itu akan memutus. Tidak bisa negara yang dianggap ancaman bisa mudah. Dan mungkin juga ada mineral-mineral penting yang kita itu terlalu jauh daripada semua pengetahuan. Yang kadang kita tahu, tidak banyak yang kita paham dengan semua semua rahasia-rahasia, mata-mata, semua ahli-ahli yang menyelidiki. Ini sangat mempengaruhi. Orang mencari satu harta wilayah yang strategis. Yang di situ mungkin ada mineral. Mungkin itu memberikan satu pemetaan tentang kekuatan militer jikalau ancaman satu hari terjadi perang yang besar. Nah, inilah orang mencari sesuatu untuk nasib mereka, untuk kejayaan mereka, untuk kekayaan mereka, untuk bertahan mereka, untuk kemuliaan mereka. Yang kalau kalah itu nanti bisa-bisa ambruk. Negara ambruk, mereka bisa kalah atau bisa ketinggalan dan sebagainya. Manusia mencari harta untuk menentukan kelangsungan hidup mereka. Menjadi kaya dan kuat dan berjaya. Atau menjadi lemah, dikalahkan dan hancur dan terhina. Dan itu mempengaruhi sejarah. Inilah nasib bangsa-bangsa. Kita jauh dari itu. Indonesia dalam suatu kondisi yang berbeda. Berusaha untuk non-blok, punya kekayaan, musuhnya apa. Setiap orang, setiap negara, setiap pemerintahan
Setiap bangsa harus bergumul. Sekarang kita kembali kepada mimbar ini. Intinya bukan bicara semua itu. Dan saya bukan ahlinya. Tapi yang saya tahu yang bisa saya anggap bisa dipertanggungjawabkan. Saya menjadikan itu sebagai ilustrasi. Kita melihat Injil adalah harta yang paling berharga bagi keselamatan hidup manusia. Bagi pribadi, bagi satu kelompok besar, masyarakat, bangsa dan negara. Yang akan membuat satu pribadi dan satu bangsa itu menjadi berhasil, dimuliakan, atau terperosok dan hancur. Injil akan membuat satu bangsa, satu pribadi menjadi ditolak, menjadi bebal dan menjadi jahat. Atau mereka menerima dan menjadi berhikmat atau diberkati. Inilah yang harus kita dengar. Bagaimana kita menerima yang dinamakan Injil itu. Yang bagi Paulus dia mengatakan, ada yang anggap sebagai kebodohan. Tapi bagi kita tidak. Manusia melihat dan menafsirkan yang berbeda. Anda juga bisa dengarkan khotbah, Anda tertarik, ada Anda yang tidak tertarik. Ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti. Ada yang tidak mengerti, berusaha mengerti, akan mengerti. Ada yang tidak mengerti, menolak, sehingga makin tidak mengerti dan makin ketinggalan. Dan kita dalam satu hidup yang harus membuat satu sikap, satu attitude, satu position yang membuat kita akan terus berakumulasi, ya, makin mengarah, menggulung-gulung kepada sesuatu yang diberkati, atau makin merosot, makin menyimpang dan makin jauh. Pergulatan hidup. Kalau tidak, kita akan kehilangan harta yang sangat mulia. Ada dua cara pandang tentang berita salib. Yang pertama lihat sebagai kebodohan, yang kedua sebagai kuasa penyelamatan dari Allah. Dan bagaimana kita memandang, menafsir, itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Saudara, mengapa orang melihat salib sebagai kebodohan? Karena dari starting point yang keliru. Mungkin dulu kita juga begitu. Tapi kalau Tuhan memberi kita ketertarikan dan tidak nolak, sehingga mau bersabar dan mau mendengar, kita diselamatkan, kita dapatkan. Ada orang datang ke gereja reform sekali, tidak akan datang lagi. Ada yang datang, setelah itu dia sharing sama yang ngajak, pusing kepalaku, gak ngerti, tapi tetap datang. Yang kedua, ada yang senyum-senyum kayaknya pengalaman. Ya. Dan sebagian kita ada yang adalah mantan-mantan yang mengalami. Ya. Dan kita bertahan, kita belajar. Dan lama-lama otak yang karatan itu dikasih oli. Berat sekali, lama-lama kok udah mulai lancar. Lain kali ke tempat lain, kok rasanya makanannya kok dagingnya udah dicincang, enggak kayak daging utuh, stik utuh. Ini sudah dicincang. Rasanya apanya sudah ambiar, sudah tidak nendang kata orang. Sehingga balik lagi ke tempat yang dulu dianggap sulit. Tapi bagi orang lain, mereka akan mengatakan, di situ. Nggak tahu apa yang dikhotbahkan, tidak ngerti aku. Ya, panjang lagi. Tetapi dia mungkin dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang mau kaya, mau sehat. Waktu kebentur, kesandung batu, dia langsung ceplak dan hancur. Dan bukan hanya dia hancur, seluruh keturunannya hancur tak karuan. Tetapi mereka yang belajar baik-baik, kesulitan, gelombang badai, jauh dia lebih suka karena membuat jauh lebih melayang. Dalam teori fisika, bola-bola yang turun lurus sama yang bergelombang, mana yang lebih cepat? Yang bergelombang. Saya bukan ahli fisika, tapi saya lihat apa yang menjadi riset. Hidup yang bergelombang bagi orang lemah menghancurkan. Tapi bagi yang kuat, itulah alat di tangan Tuhan untuk mendidik, menjadikan kuat. Injil lah harta yang begitu luar biasa, tetapi orang melihatnya itu sebagai kebodohan. Karena mereka mengertinya secara salah. Mereka tidak bisa menerima bagaimana ada penolong yang mati. Nolong diri saja tidak. Tapi mereka tidak bisa melihat di belakang dia yang mati,
Ada yang begitu berkuasa yang melampaui siapapun, tetapi rela untuk menanggung hukuman dan mati demi kita. Nah, waktu kita memahami, kita akan bersama-sama dengan Martin Luther berteologia dengan lutut, bersembah sujud dengan air mata dan hati yang hancur. Sesungguhnya dia sang hidup rela mati bagiku. Tidak ada kasih seajaib itu. Dan kebenaran ini bukan hanya di otak yang dingin, tapi membara dalam jiwa yang membara tak akan pernah padam. Sampai akhir hidup, sampai dunia hancur, sampai kekekalan. Cinta Tuhan, bagaimana engkau mencintai saya? Orang berdosa, orang yang menyakiti Tuhan, tetapi Tuhan memberikan pengorbanan kasih yang begitu luar biasa. Dan disitulah orang Kristen, gereja Kristen penuh dengan puji-pujian yang meledak, yang luar biasa, melampaui cara pikir manusia, yang keluar dari hati, yang keluar dari inspirasi, kasih yang terdalam, menghasilkan lagu-lagu yang bukan karena ada perbedaan lagu yang dibuat untuk cari uang. Bikinlah lagu, itu cari uang. Itu untuk kepentingan. Tapi ada lagu yang ditulis dari pengalaman kasih, itu langgeng. Itu ada sesuatu yang luar biasa. Sebagian lagu-lagu dari orang-orang rohani, salah satunya Fanny Crosby, itu memiliki sesuatu sentuhan yang luar biasa. Dari Frances Havergal, waktu kita nyanyi, kita ingat dia. Kasihnya, komitmennya, kesaksiannya. Dan inilah yang muncul dari orang-orang yang mengalami Injil bagi sebagian orang adalah sesuatu yang mereka hina, yang mereka anggap tak mungkin sebagai kebodohan. Dan termasuk banyak orang Muslim terus menghina. Pada di salib itulah sumber keselamatan yang luar biasa. Kita melihat tentang paradoks dan ironi ini, yaitu di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, di manakah orang yang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah pembantah dari dunia? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Injil yang menjadi sumber anugerah, kekuatan Allah yang menyelamatkan, dihina. Lalu kemudian merasa diri hebat dan congkak, dan mereka menginjak apa yang akan menjadi keselamatan. Dan mereka sesungguhnya menertawakan kebodohan mereka. Inilah manusia yang melawan Tuhan. Anggap diri hebat. Menentang Yesus sang mulia, sang hikmat, sang kasih, sang ilahi. Lalu berlagak hebat, kuat, pinter. Lalu kemudian menghina. Sesungguhnya sedang menghina dan menjadikan diri sebagai lelucon. Inilah yang harus kita hindari. Ada orang mungkin suara terlalu keras, kenceng, sombong, dan sebagainya. Saya waktu lihat di YouTube, ternyata ada satu film, satu rangkaian trilogi atau keempat atau keberapa, Godfather. Ya, itu ada yang ngulasnya. Waktu saya lihat, videonya banyak sekali. Yang ngulas film ini, videonya sampai ada mungkin 30-an. Bagian ini, bagian dianalisa, tapi analisanya sangat mendalam. Ada psikologinya, ada tentang strategi perang, mengutip Machiavelli, mengutip mengenai Sun Tzu, ya, The Art of War, gimana seorang Vito Corleone, ya, orangnya tidak pernah marah, tidak pernah tinggikan suara. Cara-caranya, wah ini bukan cerita film, saya hanya mau ilustrasikan. Kadang ada orang itu seperti sombong, galak, hebat, tapi dia tidak pernah ngapa-ngapain. Selalu beberapa waktu dia mesti nunggu di depan kantornya untuk diatensi, untuk minta ampun, minta maaf. Ya. Lalu kemudian dia menghilang. Dia harus pindah. Ya. Dia tidak dibunuh. Tidak pernah lakukan
Tidak sembarangan lakukan kekerasan. Tidak pernah lalu membalas orang. Ya, beda dengan anaknya, si Sony, anak sulungnya. Terberingas, terkeras. Tidak, dia mikir panjang. Allah lebih hebat. Tak terdengar. Sepertinya bisa dimainin. Seperti yang bisa dilawan. Bisa di-argue. Bisa seperti mempermalukan Tuhan. Tapi Injil lah yang menentukan mati hidup orang. Kita lihat bagaimana manusia yang melihat salib sebagai bodoh. Dirinya bodoh. Orang menghina salib, menghina Injil. Malu pada Injil. Pendeta-pendeta malu pada Injil. Ya, dari berapa ratus tahun. Banyak pendeta sudah malu sama Injil. Dunia sudah maju. Ilmu sudah hebat. Kita bicara Injil kuno. Kita ngomong sama orang terpelajar. Salib dan darah. Ini kayak agama primitif. Mari kemudian kita tidak bicarakan. Kita bicara dengan kerangka pikir kepintaran manusia. Lalu Injil telah berubah. Karena manusia dunia tidak ngerti. Pendetanya, teolognya tidak ngerti. Maka lampu ajaib. Aladin ya? Aladin atau Abu Nawas. Aladin. Itu yang kuno kita tukarkan dengan lampu mengkilap. Yang lampu kuno yang jelek ini bisa membeli jutaan miliaran lampu yang berkilap-kilapan. Tapi karena tidak ngerti, Yasmin tidak ngerti, dia tukar tambah sama penipu yang lah musuhnya daripada Aladin itu. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus melihat kuasa, keajaiban, hikmat, dan keselamatan di dalam salib. Sedangkan kalau ada orang menghinakan sesuatu yang mulia, sesungguhnya Injil itu tidak dihina, Allah tidak dihina, salib tidak dihina. Kalau hari ini saya lihat sebongkah emas 1 kilo, lalu saya itu menghina, saya buang, saya akan terkenal kebodohannya. Ya, bukan saya baik kasih sumbangan, itu lain cerita. Ya, tapi saya buang, ya, padahal saya itu lagi kekurangan uang, saya lagi butuh. Maka orang mengatakan, ada orang seidiot apa? Saya akan viral. Lalu saya hina-hina emas yang sebatang, yang sekilo itu, saya nggak tahu berapa M itu. Ya, maka betapa bodohnya. Saudara, karena menganggap berita salib itu kebodohan, dan menolak berita salib, pada adalah satu-satunya jalan keselamatan yang disediakan Tuhan, maka itu mendatangkan kebinasaan. Orang yang tidak mengerti salib, menghina salib, akan menjadi gelap, bodoh, jahat. Orang yang melihat salib sebagai satu kebenaran, sebagai anugerah, lalu mau sungguh-sungguh belajar, mau taat, mereka akan diberi terang. Dan ingat, salib itu tidak datang sebagai agama natural. Salib itu datang dengan segala paradoksnya. Salib itu seperti sangat murah, you tidak bayar apa-apa. Tapi orang yang mengerti pernah ucapkan kalimat yang Anda tidak mau hafal, Anda akan abaikan. Injil itu murah, Allah mengasihi, percaya, gratis. Kita sampaikan pada anak-anak KK regional dalam khotbah Injil, khotbah crusade, khotbah KKR. Tapi ada satu orang pernah mengatakan kalimat ini. Itu tidak pernah nyantol di hati kita. Dan saya telah sampaikan di mimbar dari mulut saya, itu mungkin 5, 6, 7 kali. Seorang yang digantung mati sebelum dia jatuh oleh Hitler. Namanya Dietrich Bonhoeffer. Dia mengatakan kalimat ini, when Christ calls a man, he bids him come and die. Mana ada Injil yang diberitakan dengan kalimat ini? Kalian sudah dengar berapa kali kok? Bukan pertama kali. Tapi mana pernah nyantol? Injil itu murah. Injil itu gratis. Bagi orang lain dihina. Bagi orang yang mau ingin mendapatkan manfaat,
ya, oportunis, seneng, ya, Topekong yang oke, Kuan Im yang oke, ini yang oke, itu oke, semua campur, banyak packingannya. Yesus cuma salah satu. Kristen sangat mudah diterima. Gak ada iuran, perpuluhan cuma diajar, gak lakukan juga emangnya, you bisa dimasukkan polisi. Gak ada bayar apa. Dibaptis pun terserah mau kasih uang berapa, terserah. Tetapi saudara, salib itu mahal dan dia bayar. Yang mengerti ucapkan kalimat ini. Ketika Kristus memanggil seseorang, dia serukan dia datang dan mati. The readiness of the heart. Yang mengerti apa itu panggilan. Maka cinta dan pengertian itu berlapis-lapis. Lapis-lapis yang sampai kita paling mengerti. Waktu di sorga, kita akan masih merasa bodoh. Apakah di surga gak ada ceramah? Mungkin gak ada ceramah, tapi ada pembukaan. Wah, ada ceramah tapi ada penyingkapan. Oh, saya jadi bingung ya. Gimana mau mengungkapkan ini? Karena saya yakin di surga itu masih ada pembelajaran. Masih ada surprise. Masih ada dibukakan. Dan itu akan membuat kita itu takjub. Kita bersujud. Kita menyembah. Kita memuji. Kita kagum. Lagu-lagu mungkin masih akan diciptakan untuk memuliakan Allah yang tak terbatas, keagungannya yang dulu kita paham cuma sedikit, kasihnya yang sering kita salah mengerti. Dulu aku susah, kenapa aku dibiarkan? Waktu kita lihat ke pantai, oh itulah saat dimana Tuhan tak tinggalkan aku. Tapi bukan dia gandeng, dia gendong. Tak gendong kemana-mana. Ya, lagu yang sudah lupa tapi menarik. Tak gendong kemana-mana. Tuhan menggendong kita. Bukan cuma menggandeng. Kita menjadi terharu. Kita menyembah. Kita memuji. Kita merencana Tuhan. Keajaiban Tuhan. Salib itu misteri. Bagi dunia dianggap bodoh. Tapi bagi kita hikmat tak terperi. Kekuasaan tak terbatas. Harta paling mulia. Ya, Donald Trump berusaha untuk menjaga Amerika tidak kalah. Tidak dilibas, tidak post, ganti menjadi satu tatanan baru. Dia mencari harta. Indonesia punya banyak harta, tapi di dalam juga banyak tikus. Amerika dengan semua strategi ini, apakah bisa selamat? Saya ingat yang tadi saya katakan, Visigoth datang, Viking datang, tetapi Injil terus jalan. Nah, ini yang menyelamatkan. Harta ini yang paling penting. Gereja memiliki ini. Ini yang paling penting. Dan ini yang harus kita pahami. Tapi sebagian gereja melihat itu sebagai ketinggalan. Ya, ketinggalan. Sehingga mulai menukarkan dengan atraksi. Drama-drama yang kita bikin bukan atraksi biasa. Tapi Injil. Tidak pernah kita sembarangan untuk semua apa yang kita lakukan. Drama, pujian, puisi, musik, dan sebagainya. Kalau semua itu bisa dilakukan, semuanya satu, yaitu salib Injil. Dan bukan manusia yang ditonjolkan. Supaya orang melihat pada salib, tersentuh oleh salib, oleh Kristus. Dan melihat sesuatu kuasa yang luar biasa. Paulus mengatakan bukan cuma Injil, tapi berita salib. Bagi sebagian orang yang masih percaya Injil, mereka tidak bicara berita salib. Tapi Paulus langsung kepada apa bungkusnya, buka bungkusnya. Luarnya namanya, mereknya Injil, dalamnya bukan salib, tidak ada salib. Tapi berkat, kuasa, anugerah, sehat, kaya. Tidak, berita salib. Justru di dalam salib itulah hikmat Allah, kuasa Allah yang menyelamatkan itu dinyatakan. Dan kita harus melihat kenapa Yesus datang bukan dengan kuasa. Dua hal yang saya sering katakan yang menaklukkan manusia. Satu, halilintar palu. You berani macam-macam, gua hancurin. You bebek, gua kasih roti.
Dua inilah yang akan membuat dunia takluk sama kamu. Dan Tuhan tidak jadikan itu sebagai cara untuk membawa manusia. Karena manusia itu tidak baik. Dan saya dapatkan pembelajaran dari orang-orang yang kadang itu menyampaikan pengajaran. Manusia ya, you baik. Kadang orang tuh baik kasih makan, bantu ular. Setelah dibantu, ular tetap gigit. Kasih makan hewan ganas, tangan yang kasih dia makan bisa digigit. Manusia itu seperti itu. Tapi Tuhan akan mencipta, bukan hanya memberikan berkat atau hukuman di Gunung Sinai, halilintar dan kematian. Berkat Tuhan menyertai dalam perjalanan, tapi manusia tidak selamat. Maka hikmat Allah, rencana Allah, rancangan Allah, Injil Allah, Allah di dalam salib. Dan Yesus mesti datang. Dia sangat memberkati, dia sangat menolong dengan kuasa yang mestinya dengan membangkitkan orang mati, memberi berkat kesembuhan, menenangkan semua bencana. Mestinya selesai. Tapi satu yang sangat penting, dia harus mati. Dia harus bangkit. Dan disitulah intinya inti. Inilah intinya inti. Dan ketika manusia makin pinter, ini makin tidak dipahami. Makin dianggap sebagai agama kuno, ada darah, ya, ada kematian, ada penebusan, substitusi. Tapi ini dari Tuhan. Ini dari Tuhan. Kita tidak ada hak, nggak punya kualifikasi untuk menghakimi, menilai. Tapi kita wajib dengan rendah hati berusaha memahami dan diberkati. Tidak mengerti, yuk kesulitan. Dia akan menyeleweng. Kalau jadi seorang pemimpin tidak ngerti, bahaya. Seorang pemimpin tidak ngerti adalah pengacau. Kalau seorang bawahan tidak ngerti, dia akan kesulitan. Makin berpengaruh, makin merusak. Seperti Datan dan Abiram. Bukan hanya mati 1-2 orang, tapi satu kelompok akan mati ditelan oleh bumi. Maka kita harus mengerti, pendeta tidak mengerti bahaya. Dan nanti kita akan mengkhianati, membuat seluruh gereja, sekelompok orang makin besar pengaruh, makin menyesatkan. Maka kita harus mengerti bahwa disitulah satu kuasa Allah, hikmat Allah yang membawa kepada beberapa pembaruan. Satu, relasi kita dengan Tuhan, inilah cara kita diampuni. Cara kita itu dipulihkan. Yesus telah mati, kita tidak perlu mati. Yesus telah berkenan pada Tuhan, dan melalui Yesus kita jadi anak Allah. Dan waktu kita diterima Tuhan, kita bukan diterima sebagai orang berdosa. Waktu kita masuk ke surga, kita tidak masuk sebagai orang benar. Orang tidak benar masuk ke surga sebagai orang benar. Karena kebenaran Kristus yang menyelimuti kita. Kristuslah kebenaran kita. Kita masuk ke surga bukan untuk membuat surga jadi tempat orang durhaka. Tapi kita orang durhaka yang telah dibenarkan, yang dikuduskan. Surga tempat suci tidak bisa sembarangan orang rusak di sana. Tetapi kita oleh Kristus telah dipulihkan, diampuni, dibersihkan, jadi ciptaan baru. Nah disinilah sesuatu yang lebih dalam daripada percaya Yesus cuma mengaku selesai. Ya, tetapi pelan-pelan you harus progres. Sampai pada pengertian daripada seperti Dietrich Bonhoeffer. Ketika Kristus menyerukan orang untuk datang, dia datang dan siap untuk mati. Tapi justru tidak mati dalam Kristus, dia hidup. Mempertahankan hidup berdosanya, dia akan binasa. Berapa banyak orang Kristen, dan sekarang makin parah. Di Indonesia banyak orang Kristen, tapi tak lebih baik. Karena gagal mengerti Injil. Seperti yang dipahami oleh sejumlah orang. Ketika Kristus memanggil seseorang untuk memberi hidup baru, kuasa hidup baru. Mereka nggak pernah mengalami apa? Tidak pernah mati. Tidak pernah mati pada ego. Tidak pernah ciptaan baru yang benar-benar dibaharui. Mereka bukan Kristus yang hidup dalam diri mereka. Maka yang pertama lah hanya melalui salib
bukan refleksi, pemahaman, filosofi, etika, moral. Lalu kemudian mereka coba-coba untuk bagaimana mati terhadap diri. Tidak. Tapi ada suatu kematian Kristus yang mendasari bukan dengan ide kita. Tapi kuasa Allah bekerja yang kita kemudian pahami. Anugerah bekerja mendahului apa yang kita pahami. Anugerah Allah bekerja mendahului apa yang kita pahami. Kita menerima anugerah bukan karena kita hebat, tapi tanpa kita sadar. Ada kalanya kita sudah dituntun melangkah, membuat keputusan kepada yang benar. From faith to faith, anugerah mendahului. Kemudian kita baru mengerti. Waktu makin mengerti, kita makin mantap untuk menjalani, untuk mengerti anugerah. Dan anak kecil masih bayi, tidak mengerti terima anugerah. Waktu sudah besar dituntut untuk merespon. Untuk kita mengerti anugerah dan menghidupi apa yang menjadi panggilan orang yang menerima anugerah. Dan kita merespon dengan penyangkalan diri, mentuhankan Kristus. Inilah seorang manusia asli. Kita bukan kotak, kita bukan benda, tapi kita adalah manusia yang disuruh bertobat, hidup. Dan Tuhan mengatakan, baik sekali. Bukan Tuhan mengatakan, aku baik karena aku yang berperan, aku yang menjalankan, dan kamu cuman boneka, cuman ilusi, cuman baju. Tidak, manusia yang bermoral, beretika, dan beragama membuat keputusan. Tetapi semula Allah yang bekerja di dalam diri kita. Mengerjakan keselamatan dari awal sampai kesudahan. Tapi tanggung jawab manusia. Dan inilah yang dunia bandingkan dengan kita. Kita lakukan apa yang baik, mereka lakukan apa yang baik, tapi kurang atau jahat. Tapi sampai kita dimuliakan, kita mengatakan, Tuhan terima kasih ya. Aku gak lebih baik dari mereka. Engkaulah yang memulai pekerjaan penyelamatan dan menopang saya waktu lemah. Dan telah tolong saya sampai saya bisa sampai kepada kesempurnaan. Semua dari Engkau. Jadi Tuhan ketika dunia memuliakan saya mau katakan ini dari kamu. Dan aku akan kasih tahu sama dunia. Ini semua adalah anugerah. Saved by grace. Oleh Kristus, oleh salib. Relasi kita dengan Tuhan. Mengenai pembaruan. Dunia tanpa Kristus tidak punya relasi baik dengan Tuhan. Yang pergi ke surga. Kalau bisa masuk surga. Hati mereka tidak ada Tuhan. Tidak ada cinta Tuhan. Benci sama Tuhan. Tapi dalam Kristus kita mengalami dijadikan anak Allah. Ini rahasia-rahasia yang mendalam yang tadi satu khotbah tak cukup. Dan saya harus segera menyelesaikan. Karena sudah mulai panjang. Mulai agak sedikit mendalam. Anda sudah mulai berat otak kalian. Yang kedua adalah relasi kita dengan iblis. Hanya di bawah salib iblis dikalahkan. Kuasanya dipatahkan. Kita dibebaskan. Hanya Yesus yang mati bisa menghancurkan kepala si ular tua. Yang menghancurkan pekerjaan setan. Yang melepaskan kuasa dosa dalam diri kita. Kita akan berkata, aku manusia celaka. Siapa yang bisa membebaskan aku? Hanya salib. Untuk kalimat ini saja perlu khotbah sendiri. Perlu khotbah sendiri. Dan kemudian relasi dengan diri. Kadang saya mendapati ada orang masih bergumul dengan diri. Ini perlu khotbah tersendiri. Kadang manusia itu pribadi itu merumitkan diri, menyiksa diri, pikiran yang dari sini rumitnya mempengaruhi relasi dengan Tuhan. Ada orang relasi dengan Tuhan tak beres. Tak ada salahnya apa-apa. Dirinya yang bikin rumit. Bikin susah. Manusia paling pintar cari penyakit. Buat masalah sendiri. Ada yang masalah dengan relasi keluarga. Bikin diri rumit. Dunia ini tidak ada yang tidak ada masalah. Tapi orang berhikmat membuat semuanya itu bisa jalan. Kamu gak bisa membenahi sampai semuanya jadi ideal. Tapi kehidupan, the show must go on. Masih bisa hidup dengan baik.
Ada orang dengan segala macam, ada orang sehat-sehat, tapi hidup penuh dengan susah dan pergumulan dan ngeluh-ngeluh. Ada orang mengemban dalam dirinya 3, 4, 5 macam penyakit, tapi wajahnya bisa berseri-seri. Amin, saudara. Kalian sudah mulai lelah ya dengerin saya ya. Khotbahnya berat sekali. Ya, apalagi Pak Solomon tadi mengatakan, ini kalimat saja perlu khotbah sendiri. Ini aja lagi masih khotbah sendiri. Jadi yang kamu tahu, satu poin yang saya garis bawahi, stabilo, disemprot warna sejelas-jelasnya, rahasia salib. Betapa ajaib, betapa mulia. Aku tidak mau tahu yang lain, kata orang paling bijaksana. Namanya Rasul Paulus, kecuali salib. Untuk itu dunia ku campakkan. Kita baca, kita hafal kalimat itu. Kedalamannya begitu dalam. Sampai ke tengah bumi. Kita baru nyangkul 50 cm. Kita sudah bosan. Kita merasa kita tahu. Padahal kedalamannya tak habis-habis. Rahasia, kuasa, hikmat, anugerah yang bisa kemana-mana. Ini bukan khotbah. Ini adalah Alkitab yang dibukakan. Dan untuk ini jutaan khotbah akan dibawa sepanjang sejarah. Kalau semua tak ngerti, tanamkan ke sana. Inilah salib. Kuasa, hikmat, kekayaan, misteri yang luar biasa. Kiranya anugerah mendahului pengertian. Kita ngalami, kita tidak menjadi obok-obok yang karikatur orang yang dihukum oleh salib. Tapi orang yang diselamatkan, diperkaya, dimuliakan. Saya melihat orang yang celaka, orang tua dibunuh, dikejar, hampir mati, kena racun. Karena Injil, salib, dimuliakan. Aku melihat ada orang yang punya potensi hidup sangat hebat, punya banyak hal, menghina salib dan dihancurkan. Saya melihat keluarga juga demikian. Saya melihat bangsa negara sama nasibnya. Siapa yang meninggikan salib, belajar salib, bukan cuma belajar kebaikan Tuhan, tapi rahasia salib. Dan gereja dipimpin Tuhan. Kenapa? Dari semua lambang salib yang ditonjolkan. Kenapa bukan palungan? Kenapa bukan ikan? Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Iktus. Itu juga lambang Kristen. Burung merpati. Itu juga lambang Kristen. Ada banyak kapal. Itu juga lambang Kristen. Dari semua satu yang paling jelek itu yang dipakai. Salib. Orang Tionghoa tidak punya pengalaman salib. Adanya kuangca, peti mati. Kira-kira peti mati itu kayak salib itu kayak peti mati, tapi lebih buruk. Karena salib adalah mati dengan dihina, disiksa, terkutuk. Lalu orang Kristen, pertama-tama Kristen adalah penghinaan. Salib adalah lambang hina. Beritakan salib. Ada orang menghina Kristen dengan di satu dinding rumah tua ditemukan. Ada gambar salib, ada orang disalib. Kepalanya kepala keledai. Orang goblok yang jadi Kristen. Menyembah yang disalib. Kayak menyembah keledai. Itu masih disimpan. Salib itu dihina. Tapi satu lagu mengatakan, dulu lambang hina, tapi sekarang lambang mulia. Saudara, maafkan saya manusia, kalimat saya tidak cukup. Saya membawa hati, menanam bicara pada hati. Rahasia salib, mulia salib, tak terbatas. Yang tidak pernah kita pahami, tapi kuasa luar biasa. Mari kita seperti Paulus, kita sekarang lebih sedikit ngeh apa maksud Paulus. Aku tidak mau tahu yang lain. Kecuali salib Yesus. Dan berada dalam persekutuan dalam salib. Dan segala sesuatu itu anggap rugi. Dan inilah kemuliaanku. Bahkan berbagian dalam derita. Karena salib. Dia bukan orang bodoh. Ini paradoks.
Dunia yang merasa hebat dan pinter justru bodoh. Tapi yang dianggap bodoh bagi dunia justru dipakai Tuhan mempermalukan dunia. Gereja orang Kristen yang hidup mengamalkan salib akan dimuliakan, akan diberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kami boleh mendengarkan